Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Di sini saya Khairul Niam dengan nomor induk 22811311073 dengan mata kuliah Inovasi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam kelas A22 dengan dosen pengampu Dr. Esmi Salsa Sofiawati MPDI. Pertama, sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam berasal dari berbagai pihak seperti dana pemerintah, donatur lembaga internasional, swasta, dan pendapatan mandiri dari aktivitas sekolah. Yang kedua, pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, diverifikasi sumber dana, serta terus dilakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, tantangan utama meliputi ketidakstabilan sumber dana, keterbatasan sumber daya, dan peraturan yang sering berubah. Yang keempat, peran manajemen sangat penting dalam merencanakan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan inovasi pendidikan melalui inovasi, transparansi, dan hubungan yang baik dengan stakeholder. Dengan kolaborasi dan manajemen yang baik, inovasi pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberi manfaat jangka panjang. Pendahuluan, pentingnya inovasi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, keberlanjutan inovasi sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Yang ketiga, fokus pembahasan, yaitu sumber pendanaan, strategi pendanaan, tantangan, dan peran manajemen. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah dana pemerintah. Pemerintah melalui kementerian terkait biasanya menyediakan dana bantuan untuk mendukung inovasi pendidikan berbasis agama, seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS, seperti dana hibah dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang kedua, selain itu ada program penugasan khusus yang mendukung inovasi tertentu, misalnya pengembangan kurikulum Islami, pelatihan guru, hingga pembangunan fasilitas. Keuntungannya, sumber dana ini relatif stabil dan terpercaya. Tantangan yang sering dihadapi adalah seringkali ada syarat dan regulasi ketat serta prosedur yang panjang dan kompleks. Yang kedua adalah swadaya masyarakat dan donatur. Dana dari masyarakat sekitar, wali santri, komunitas keagamaan, dan individu yang peduli terhadap kemajuan pendidikan Islam. Donatur tetap maupun satu kali dapat berupa sumbangan sukarela, zakat, sedekah, atau infak. Pengelolaan dana ini bergantung pada kepercayaan dan transparansi lembaga. Yang ketiga, lembaga donor dan internasional. Banyak organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, atau lembaga keagamaan tertentu yang punya program pengembangan pendidikan Islam. Dana ini biasanya diberikan dalam bentuk proyek, pelatihan, atau pembangunan infrastruktur, atau disertai laporan evaluasi yang ketat. Yang keempat, kerjasama swasta dan industri atau CSR.
perusahaan besar maupun UMKM yang menjalankan CSR, mereka untuk mendukung pendidikan Islam. Kontribusi ini bisa berupa sumbangan dana, program pendidikan, pelatihan, atau pengadaan fasilitas. Yang kelima, pendapatan mandiri. Sekolah atau lembaga pendidikan bisa menghasilkan pendapatan dari jasa pendidikan tambahan seperti kursus, pelatihan keagamaan, pelatihan pengajar, dan lain-lain. Pendapatan ini membantu menambah kas untuk pembiayaan inovasi dan operasional. Yang kedua, strategi yang kedua adalah strategi pengelolaan dana inovasi. Strategi pengelolaan dana inovasi adalah serangkaian rencana dan tindakan yang dirancang untuk mengalokasikan, mengelola, dan memanfaatkan dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan inovasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana inovasi digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan inovasi yang telah ditetapkan, seperti pengembangan produk baru, peningkatan proses atau solusi kreatif lainnya. Sosial dan ekonomi. Keduanya, pendanaan dan keberlanjutan, saling berkaitan dan esensial untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi dalam jangka panjang. Peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan, yang pertama adalah perencanaan dan strategi, yaitu manajemen harus mampu menyusun perencanaan keuangan jangka panjang yang realistis. Yang kedua, menentukan prioritas penggunaan dana untuk inovasi utama dan pengembangan keberlanjutan. Yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas, melaporkan penggunaan dana secara terbuka kepada semua stakeholder
memberikan laporan keuangan dan evaluasi program secara lengkap dan jujur. Yang ketiga adalah inovasi pengelolaan dana, inovasi penggalangan dana, melakukan kampanye penggalangan dana secara aktif dan kreatif, menggunakan media sosial, event komunitas, dan program khusus untuk menarik perhatian dan dukungan. Yang keempat, kemampuan manajerial, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan secara efektif dan efisien, melatih dan memberdayakan staf agar mampu mengelola dana dan inovasi secara baik. Yang kelima, pembangunan hubungan, menjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan dengan semua stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, donatur, dan mitra internasional, menjaga kepercayaan agar hubungan ini dapat memberikan dukungan jangka panjang. Penutup, keberhasilan inovasi pendidikan Islam sangat bergantung pada pengelolaan dana yang baik serta berkelanjutan pendukung keuangan. Dengan strategi yang tepat, transparansi, dan kemitraan yang solid, inovasi akan mampu berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.